Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian semuanya sehat ya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas lanjutan dari materi mobilitas sosial, yaitu tentang bentuk mobilitas sosial. Minggu lalu, kalian kan sudah mempelajari faktor mobilitas sosial kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuknya ya. Tujuan pembelajaran kita pada minggu ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan contoh mobilitas sosial vertikal. Yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan pengertian dan contoh mobilitas horizontal. Nah, bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, anak-anak. Ada mobilitas vertikal dan ada mobilitas horizontal. Sedangkan mobilitas vertikal itu terbagi lagi jadi dua, ada vertikal ke atas atau social climbing, dan yang kedua adalah vertikal ke bawah atau social sinking. Yuk kita bahas satu persatu ya. Mari kita bahas tentang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang mempunyai perbedaan derajat. Nah, mobilitas vertikal ini terbagi menjadi dua, ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas itu merujuk pada peningkatan status dan kedudukan yang menjadi lebih baik. Sedangkan kalau mobilitas vertikal ke bawah adalah penurunan status dan kedudukan menjadi lebih rendah. Paham kan sampai di sini? Kemudian mobilitas horizontal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok di lapisan sosial yang sama. Kata kuncinya adalah sosial yang sama. Kita next ya. Nah, untuk bisa mempelajari membedakan mobilitas sosial vertikal maupun horizontal, ayo kita mulai dari contoh kasus. Yang pertama, kalian perhatikan contoh kasus satu ini ya anak-anak. Ada seorang Raini merupakan anak tukang becak. Raini yang bukan berasal dari keluarga berada dan terpandang di Semarang, berhasil dikenal orang sebagai wisudawan terbaik di Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,96. Wow, tak selesai di situ. Ia kemudian melanjutkan studi S2 dan S3-nya melalui beasiswa LPDP di Universitas Birmingham di Inggris. Nah, coba tebak. Cerita dari kasus Raini ini merupakan mobilitas sosial vertikal atau horizontal ya? Nah, yang benar adalah mobilitas vertikal naik ya anak-anak. Nah, ini adalah potret dari Raini yang merupakan anak tukang becak yang berhasil meraih S2 di Birmingham, Inggris. Nah, setelah dia menyelesaikan studi S1, S2, dan S3-nya, akhirnya Raini bisa mengubah orang tuanya menjadi lebih berkedudukan lebih baik. Bahkan Raini juga bisa menaik hajikan orang tuanya. Yuk kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Nah, ada contoh kasus yang kedua yaitu mantan Ketua DPR RI Setia Novanto yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi EKTP. Karena kasus korupsinya tersebut ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda 500 juta, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun oleh pengadilan. Nah, anak-anak, melihat dari cerita kasus 2 ini, mobilitas
Apa ya? Yuk, coba kalian berpikir. Ya, mobilitas apa? Mobil vertikal turun. Ya, bisa dilihat dia yang dulunya jadi ketua DPR, kemudian memakai baju tahanan ya. Jadi, mobilitas vertikalnya adalah vertikal turun. Yuk kita bahas ke contoh kasus yang ketiga. Ini, contoh kasus 3 adalah seorang Marina, adalah seorang warga negara Indonesia menikah dengan Mikhail, berkewarganegaraan Jerman. Setelah menikah, Marina tinggal di Jerman dan pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Jerman. Nah, kalau yang ini, kira-kira mobilitas sosial apa ya anak-anak, vertikal atau horizontal? Ya, betul, mobilitas horizontal ya anak-anak. Karena apa? Karena tidak mengalami perpindahan status. Meskipun warga kebangsaan berbeda, statusnya sama yaitu tetap sebagai warga negara. Oke, kalian sudah paham tentang mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal? Yuk, kalau sudah mulai paham, supaya lebih paham lagi nih, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas minggu ini kalian tulis di kertas ya. Coba kalian perhatikan orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian cari contoh terjadinya mobilitas horizontal pada orang-orang yang kalian ketahui. Masing-masing 5 contoh ya. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan temanmu. Nanti kita bahas hasil dari tugas kalian pada pertemuan minggu depan saat kalian bertemu dengan ibu secara tatap muka. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.